Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Ini benar-benar baik ya, nggak pura-pura ya. Baik banget sih. Kalau ini kita kenal udah ada kesepakatan jadi juga mau supervisi ya. Iya. Nanti kita akan supervisi wajib. Tapi sebelum itu, coba cerita dulu nih sama apa yang mau kita supervisinya, apa yang kita supervisi. Kemudian wajib nanti menjadi kelas berapa, kelasnya nanti suasananya seperti apa. Tapi yang lebih penting dari itu tujuan kita. Wajib mau membicarakan apa nih saat ini? Mau apa namanya? Dikembangkan lagi Pak. Mau mengembangkan tentang ini, kan judulnya itu manusia dalam memenuhi kebutuhan. Iya. Nah jadi gimana caranya nanti mengembangkannya itu strateginya, Strategi. yang akan Oke. dilakukan itu kayak misalkan ada diskusi kelompok, Diskusi. kemudian ada tanya jawab, kemudian nanti ada game kecil biar supaya nanti anak tidak merasa bosan dengan belajar. Nanti kita akan membicarakan itu ya dalam 20 menit ini. Bu Aci, kalau supervisi itu kan nanti ada tahapannya seperti sekarang. Sebelum kita supervisi itu pra, ya kan ya, supervisi di kelas. Nanti setelah itu kita akan melakukan namanya pasca supervisi. Itu alur-alur. Dan tujuan supervisi juga kan itu mau melihat ini kan, yang mau melihat pembelajaran yang ibu bukan. Tadi ibu sudah menyampaikan bahwa ibu mau mengembangkan strategi ya. Pertama ada juga metode pembelajarannya ibu lakukan di situ, misalnya kan metode ceramah, diskusi, sama tanya jawab. Sama satu lagi ibu mau melihat mau mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Baik. Ya. Jadi kalau sekarang ini kira-kira nih Pak, kalau posisi angka ya kita presentasikan 1 sampai 10. Coba ceritakan nih Bapak. Yang ketiga hal tadi itu bagaimana posisi? Kalau yang di diskusi yang pertama, terus ada tanya jawab, kemudian yang terakhir itu ada game kecil. Nah yang paling rendah itu di diskusi Pak. Diskusi. Iya. Karena kalau diskusi kan anak susah. Diskusi anak itu susah kalau mau diskusi. Diskusi susah gitu. Kalau keaktifan siswa dalam belajar pun kalau disuruh mereka diskusi payah banget. Malah siswa ini kadang ribut di kelas gitu. Tapi kalau misalkan belajar yang ada game-game kecil, malah mereka lebih suka yang pelajaran seperti itu. Ada diadakan game-game kecil. Baik, tapi nanti diskusinya karena belum aktif ya, makanya ibu mau meningkatkan bagaimana bisa membuat diskusinya lebih aktif. Kemudian tadi game-game itu nanti ibu juga akan gunakan ya supaya aktif juga. Juga nanti mungkin ibu mengembangkan apa supaya pakai game itu supaya apa itu? Kalau ibu mau membuat apa di kelas? Biar mereka itu nanti diadakan game kan, Iya. nanti biar siswa itu lebih aktif lagi, biar semangat lagi belajarnya. Berarti Ibu Aci mau mengembangkan kompetensi yang 3 tadi ya? Iya. 3 tadi. Baik. Kemudian yang ingin ibu saya amati itu yang mana? Plus. Yang Bapak akan amati. Iya. Bagian mana yang mau saya amati? Ya di diskusi kelompok tadi, di diskusi kelompok, terus sama di tanya jawab, sama di game tadi Pak. Gimana caranya biar nanti Pak bisa melihat keaktifan siswa di kelas. Baik. Nanti kalau sekarang penilaian ibu sendiri kalau ketiga hal itu Masih rendah. masih rendah. Iya. Masih rendah dan itu akan yang mau dikembangkan. Iya, yang akan dikembangkan. Nah, sekarang di pembelajaran ibu sendiri, rancangan pembelajaran ibu sendiri, coba sampaikan ke kita mau lihat
tujuannya, misalnya alurnya seperti apa, coba Ibu ceritakan. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, Pak. Ya. Nanti ada judulnya itu kan kebutuhan manusia. Jadi nanti siswa agar bisa menjelaskan kembali apa sih pengertian dari macam apa kebutuhan manusia. Kemudian nanti ada siswa menyajikan kembali macam-macam kebutuhan manusia itu apa gitu. Nanti ada lagi gambar-gambar dari kebutuhan, misalkan kayak kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nanti ada mereka bisa mengetahui nih primer itu apa, gambarnya seperti apa gitu. Itu contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi nanti model pembelajarannya ada problem based learning, kemudian pendekatan saintifik, kemudian nanti metode yang saya gunakan ada nanti guru menyampaikan materi, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok. Kemudian media yang saya gunakan, Pak, nanti ada infocus, kemudian nanti ada buku paket, ada nanti karton, kemudian ada nanti buku, pena, dan sebagainya. Itu yang akan Ibu gunakan saat kita kunjungan ke kelas ya. Ya. Oke, sampai ini ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau dikembangkan selain hal ini? Untuk saat ini, bagaimana? Apa namanya? Tujuan udah tadi ya, tujuan. Iya, tujuan pembelajarannya sudah Ibu sampaikan di kelas 7 ya. Saya konfirmasi, kemudian mapel IPS kelas 7 tujuannya nanti siswa dapat kebutuhan ya. Tujuannya nanti yaitu siswa dapat mendeskripsikan kembali apa sih kebutuhan manusia itu apa. Oke, itu pembelajaran. Dan bagian yang fokus Ibu yang mau dikembangkan adalah tadi 3 ya. Nanti kita fokusnya ke situ ya, walaupun nanti pembelajaran Ibu itu mengalir seperti biasanya dari awal sampai akhir, semua komponen yang sudah Ibu siapkan itu silakan dilaksanakan. Dan fokus supervisi tadi adalah ketiga. Baik Bu Aci, terima kasih. Ini pembicaraan kita. Karena Ibu sudah menilai diri sendiri juga dan Ibu menganggap hal itu yang kurang, mudah-mudahan nanti apa harapan Ibu tadi seperti apa? Harapan yang dari yang sekarang ini itu yang ditemukan, yang Ibu rasakan mau ditingkatkan itu harapannya nanti setelah dilakukan supervisi. Ada lagi, Pak? Harapan yang tadi itu boleh, atau ada yang harapan lain juga nggak? Yang 3 hal tadi, ya 3 itu diskusi. Ya, diskusi. Harapannya nanti seperti apa? Nanti harapannya ya sampai belajar untuk selanjutnya pun nanti siswa agar seperti itu terus. Ya. Misalkan kayak diskusi kelompok tadi, yang tadinya siswa itu nggak aktif di diskusi, nanti setelah ada pembelajaran ini atau supervisi ini, nanti siswa di diskusi lebih aktif lagi. Kemudian tanya jawab, yang tadinya siswa itu masih ada yang contek-menyontek, nanti mereka bisa mengembangkan sendiri ataupun masih mengerjakan sendiri dari proses tanya jawab itu ya. Kalau pembelajaran yang satu lagi, pembelajaran yang menyenangkan tadi? Pembelajaran yang menyenangkan. Nanti kan setiap untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya harus ada game-game kecil yang dilakukan biar siswa itu tidak bosan. Tidak variasi. Dan setiap kalau pembelajaran itu gamenya itu terus berganti biar nggak itu terus yang akan di game-game kecilnya jadi nggak bosan gitu. Ya. Baik, kita sepakati ya, nanti kita observasi di kelas. Di kelas berapa Ibu? 7B. 7B ya. Oke. Sampai ketemu nanti di sesi visi kelas. Ya. Terima kasih Mbak Ci ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
semuanya? Ada yang tidak hadir hari ini? Nggak ada kan? Siapa yang nggak hadir? Siapa? Tevri. Keterangannya apa? Ada acara keluarga. Nah, mudah-mudahan besok biar bisa masuk kembali lagi ya. Kalian gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Nah, pada siang ini sudah siap belajar? Siap? Siap ya? Nah, materi pada siang hari ini, materinya adalah, nah di sini ada submaterinya, itu ada aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian materi ada kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi kebutuhan adalah hasrat dari dalam diri manusia yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, itu kan ada kebutuhan dari hasrat diri manusia yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Apa kira-kira contohnya? Apa kira-kira? Contoh saja nih. Nah, seperti ini. Kita sebagai manusia itu kan membutuhkan makan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan hidup kita. Salah satunya adalah makan. Iya, benar sekali, makan. Biar kita ini, misalkan nih, kita memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kalau kita lapar, jadi kita makan. Iya, berarti kita nanti kelangsungan hidupnya, kita akan terus-menerus berjalan. Itu pengertian dari kebutuhan. Hasrat dari diri manusia yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Kalau kita lapar, kalau kita nggak makan, kita akan sakit. Itu contoh dari kebutuhan manusia. Nah, di sini ada jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia itu banyak sekali. Ada tingkatan-tingkatan. Ada yang pertama itu ada jenis kebutuhan hidup manusia, kebutuhan menurut tingkatan kepentingan. Menurut tingkatan kepentingan ada kebutuhan primer, kemudian ada kebutuhan tersier, dan ada kebutuhan sekunder. Nah, itu adalah kebutuhan menurut tingkatan kepentingan. Nah, yang pertama, primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Contoh saja di kebutuhan primer. Nah, itu adalah salah satu menurut tingkatan kepentingan. Contoh kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, ini kalau tidak dipenuhi, maka ini juga mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Contoh dari kebutuhan primer, di situ ada makan, kemudian ada pangan, dan ada rumah. Ada papan, kemudian sandal, dan ada pangan. Itu contoh dari kebutuhan primer. Misalkan nih, kita lapar, ya kita makan. Kemudian kita sebagai manusia, kalau tidak pakai baju, apa akibatnya? Ya kita malu, nanti telanjang. Makanya itu adalah kebutuhan primer yang harus kita penuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka akan sangat berpengaruh sama kita. Terus ada lagi rumah. Kalau kita nggak ada tempat tinggal, apa akibatnya? Kita nanti akan kehujanan. Kemudian kita nanti akan kepanasan. Terus kita tinggalnya di mana? Nggak ada tempat tinggal. Nah, itu adalah makanya dikatakan sebagai kebutuhan primer, kebutuhan yang harus kita penuhi. Kemudian yang kedua,
Yang kedua itu adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Setelah kita bisa makan, kita bisa minum, kita sudah punya rumah, kita bisa udah pakai baju, nah itu sudah terpenuhi. Barulah di kebutuhan sekunder kita bisa beli HP, kemudian kita bisa beli TV, kemudian kita bisa beli jam tangan, apalagi kira-kira. Nah, kita bisa beli motor. Nah, itu adalah kebutuhan sekunder. Kalau kita sudah memenuhi semua di kebutuhan primer, barulah kita memenuhi kebutuhan sekunder. Kira-kira yang kita butuhkan apa lagi? Yang kayak jam tangan, kemudian televisi, kemudian HP, ada lemari dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan sekunder. Nah, ini adalah kebutuhan tersier. Ini yang terakhir, macam-macam kebutuhan manusia menurut tingkatan kepentingan yang terakhir. Ada kebutuhan tersier. Kebutuhan terpenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Nah, semuanya kita sudah bisa membeli makanan, kita bisa beli motor, bisa beli jam tangan, bisa beli televisi. Nah, barulah kita bisa membeli perhiasan ataupun beli mobil. Itu di kebutuhan tersier. Kalau sudah mencukupi semuanya, baru bisa kita beli mobil. Siapa kira-kira pengen beli mobil? Siapa yo? Pasti semuanya pengen beli mobil, pengen bisa naik mobil. Makanya kita harus pinter-pinter menabung. Nah, itu adalah kebutuhan yang terakhir, tersier. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan menurut sifat. Nah, di sini ada kebutuhan menurut sifat jasmani dan rohani. Nah, kalau kebutuhan menurut sifat itu cuma terbagi ada dua. Ada yang namanya jasmani dan ada rohani. Nah, kalau jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik kita apa kira-kira? Yang berhubungan dengan jasmani kita apa kira-kira? Apa dia? Terus pakaian, makanan. Nah, itu adalah kebutuhan jasmani kita yang berhubungan jasmani ataupun fisik kita. Misalkan nih, ini yang terpenting adalah jasmani atau fisik berolahraga. Nah, itu sangat penting. Kalau misalkan nih badan kita terasa lemas, kita langsung pengen olahraga. Itu salah satu contoh kebutuhan jasmani kita yang berhubungan dengan jasmani. Salah satu contoh adalah berolahraga. Kemudian rohani, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rohani ataupun jiwa kita. Apa kira-kira? Yang berhubungan dengan jiwa kita ini membutuhkan apa biar otak kita kembali pulih. Misalkan bagi yang cewek ataupun cowok yang merasa galau, ada nggak yang merasa galau? Ataupun misalkan habis diputusin pacarnya, apa kira-kira membutuhkan hiburan nggak kalian? Butuh kan? Apa contohnya? Kalau misalkan galau, kan bisa melakukan beribadah, kayak ngaji, baca sholawat. Nah, itu termasuk kebutuhan rohani kita yang berhubungan jiwa kita nih. Kalau kita galau ataupun kalian dimarahin orang tua, kalian merasa cemas, pikiran kemana-mana, kalian bisa apa? Kalian bisa baca sholawat ataupun baca Al-Quran. Itu adalah di kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut sifat itu ada jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaan. Itu ada kebutuhan sekarang. Nah, itu sudah ada contohnya kebutuhan sekarang. Nah, kira-kira ini orang lagi sedang apa nih? Sakit perut. Terus ini orang sakit.
itu contoh dari kebutuhan sekarang. Ada orang yang lapar, kemudian ada orang yang lagi sakit. Bisa nggak berbagi penjelasan dari ini kebutuhan sekarang? Coba silakan. Apa kira-kira? Kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda-tunda lagi atau harus dipenuhi pada saat itu. Ya, benar sekali. Nah, kalau kebutuhan sekarang ini kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Jadi harus sekarang. Kalau kalian, ini contohnya nih, lapar. Orang yang sedang pegang perut lapar. Kalian akan segera ngapain? Segera makan. Itu tidak bisa ditunda-tunda lah. Iya, tidak bisa ditunda lagi. Kemudian ini orang yang lagi sakit. Kalau orang lagi sakit, haruslah cepat berobat. Nah, itu adalah pengertiannya. Yang disebutkan Rara itu benar. Kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Tuh, itu kebutuhan sekarang. Kemudian kebutuhan yang akan datang. Nah, ini adalah kebutuhan yang akan datang. Nah, pengertian dari kebutuhan yang akan datang ini, coba sekarang baca lagi Rara. Kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda atau dilakukan di kemudian hari. Ya, kebutuhan yang akan datang ini adalah kebutuhan yang kita bisa tunda. Contohnya saja, di rumah kalian itu kan sudah ada payung tentunya kan? Iya atau enggak? Iya, di rumah kalian pasti sudah ada payung. Payung digunakan pada saat ya hujan. Itu bisa ditunda. Kemudian ini apa? Gambar apa? Kira-kira? Ya, tabungan. Nah, ini manfaatnya banyak sekali tabungan. Contohnya nih, kalian masih duduk di kelas 7. Kemudian kalian masih pengen melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kalian bisa nabung dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh kebutuhan yang akan datang. Pengertiannya kebutuhan yang bisa ditunda di kemudian hari. Itu adalah kebutuhan menurut waktu penggunaan, terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan yang akan datang. Kemudian yang keempat, kebutuhan menurut subjek. Nah, ini kebutuhan menurut subjek itu adalah ada individu dan ada kolektif. Itu terbagi menjadi dua juga. Individu, kebutuhan yang mencakup hal pribadi. Jadi kebutuhan individual itu adalah kebutuhan yang kita gunakan setiap hari. Yang kita butuhkan setiap hari itu apa? Yang kita gunakan setiap hari ataupun kita gunakan setiap hari. Nah, itu contohnya ada baju, kemudian ada pena, kemudian ada tas, dan ada sepatu. Itu adalah kebutuhan kolektif atau individu. Kebutuhan yang digunakan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, itu. Apalagi contohnya kira-kira? Apa si Sandy? Yang kita butuhkan sendiri. Apa? Ya, buku. Nah, itu adalah kebutuhan individu yang kita gunakan setiap hari. Terus satu lagi ada kolektif, kebutuhan yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Nah, ini kebutuhan yang kita gunakan untuk bersama-sama. Contohnya ini, ada sekolah, kemudian pasar, dan ada masjid. Nah, ini adalah kebutuhan kolektif yang kita gunakan untuk bersama. Contohnya kayak pasar, nggak mungkin pasar cuma satu orang yang dibutuhkan. Ya atau tidak? Pasti untuk untuk kebersamaan. Kayak masjid. Nah, ini untuk bersama juga, yang kita gunakan untuk keperluan bersama. Itu di kolektif. Kemudian yang terakhir itu ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, ini adalah slide yang terakhir sampai di pertemuan kita yang terakhir. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kebutuhan.
Contoh saja yang pertama ada pendapatan, kemudian perkembangan zaman, ada istiadat, umur, kemudian pekerjaan. Nah, pendapatan nih. Pendapatan orang tua kalian itu adalah tentunya berbeda. Gak mungkin pendapatan ke orang tua kalian ini sama. Tentunya berbeda. Makanya itu sangat mempengaruhi kebutuhan kita. Contoh, pendapatan orang tua Sandy sama orang tua Taufik ini berbeda. Pendapatan Sandy itu lebih banyak, sedangkan orang tua Taufik ini sedikit. Contohnya untuk pembayaran PLN, yang Sandy ini orang kaya, otomatis pengeluarannya itu adalah banyak. Kayak Taufik orangnya maksudnya rumahnya kecil, nah itu otomatis kalau bayar PLN sedikit. Itu di pendapatan. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang kedua ada perkembangan zaman. Perkembangan zaman dulu sama sekarang itu berbeda. Contoh saja, zaman dulu itu menggunakan sepeda, sekarang itu adalah motor. Apa yang mempengaruhi contohnya Pak? Seperti ini contohnya, kayak sepeda itu kan nggak membutuhkan bensin, sedangkan motor itu membutuhkan bensin. Nah itu sangat mempengaruhi. Kalau motor itu kita nggak payah pakai duit, nggak payah kita minta duit orang tua, ya atau tidak? Siapa yang di sini? Misalkan kalau main, mak, bapak minta duit, mau main, mau beli bensin. Nah kira-kira seperti itu. Itu di perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang ketiga ada istiadat. Tahu ada istiadat? Tahu nggak? Tahu atau tidak? Adat istiadat itu adalah contoh kecil nih. Pernah kalian melihat tetangga kalian ataupun kakak kalian menikah? Pernah kan? Nah, adat Jawa dan adat Padang. Nah, ini berbeda kebutuhannya. Misalkan adat Jawa nih pernak-perniknya itu sedikit, sedangkan adat Padang itu pernak-perniknya lebih besar ketimbang adat Jawa. Nah, itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemudian umur kalian berapa kira-kira? Berapa? Ada 14, ada yang 12. Kemudian kalian TK umur berapa? Lupa. 4 tahun. 4 tahun ada yang 5 tahun. Contoh saja nih, umur 5 tahun TK, 12 tahun SMP. Itu ada kebutuhannya berbeda juga. Kalau TK nih, kita mungkin cuma beli pewarna, beli buku, sedangkan kalian membutuhkan buku paket, kemudian sepatu ukuran yang besar, kemudian tas yang besar. Nah itu adalah di tingkat umur. Kemudian pekerjaan. Nah yang terakhir itu ada pekerjaan. Misalkan si Rara dan Jessica. Rara itu adalah sebagai pekerjaan sebagai dokter, si Rara. Kemudian siapa tadi yang dicontohkan? Jessica bekerja sebagai guru. Nah itu contohnya berbeda pasti. Itu di pekerjaan. Kalau dokter nih banyak membutuhkan alat-alat suntik dan sebagainya. Sedangkan kalau si Jessica mungkin cuma pena ataupun buku, cuma seperti itu, spidol. Kalau si ibu dokter itu banyak sekali kebutuhannya. Ada membeli suntik, peralatan ini, peralatan itu tentunya pasti berbeda. Itu di faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oh ternyata masih ada lagi. Yang terakhir, faktor yang terakhir, ini ada agama dan kepercayaan.
Nah, agama dan kepercayaan. Agama kalian di sini mayoritas apa? Islam. Ya, agama Islam. Nah, itu adalah agama dan kepercayaan berbeda. Misalkan agama kita membutuhkan apa terus untuk beribadah? Masjid, kemudian musola. Untuk pribadi kita sendiri apa? Mukena, kemudian peci, kemudian ada lagi apa? Ada sarung dan sebagainya. Terus yang kedua ada di yang kedua kondisi alam. Kondisi alam, tahu kondisi alam? Tahu tidak? Kondisi alam. Tempat kita ini dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran apa? Dataran rendah. Kemudian kalau perbedaan dari dataran rendah dan dataran tinggi itu berbeda. Dataran tinggi nih cuacanya itu kan sangat dingin, otomatis membutuhkan apa? Ya, membutuhkan selimut, kemudian membutuhkan jaket. Nah, ini pendidikan, selera, dan jenis kelamin itu juga berbeda. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Paham sampai sini? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada ibu yang bertanya boleh? Boleh ibu bertanya? Boleh atau tidak? Boleh ya? Yakin boleh? Nah, sebelum ibu melakukan tanya jawab dan nanti juga ada diskusi kelompok. Kemarin minggu lalu sudah ibu kasih nama-nama kelompoknya. Masih ingat kan? Dan nanti silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum ibu akan melakukan tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, ibu ada game sedikit buat kalian. Siap ibu 3? Ya? Biar kalian tidak merasa bosan. Kalian biar tidak bosan belajar sama ibu. Nanti kalian ngeluh di belakang belajar sama ibu Aci nih ngantuk, kebanyakan ceramah, kebanyakan dongeng, iya atau tidak? Iya kan? Nah, di sini ada sedikit game buat kalian biar kalian tambah semangat lagi. Oke? Siap ya? Siap? Sandy bantu ibu. Ini dikasihkan ke meja satu-satu. Ke meja satu. Permennya dikasih ke meja satu. Ayo. Dikasih ke meja satu-satu ya. Taufik, bantu lagi. Kasih belakang. Ini kasih ke sebelah. Bisa. Dan sudah dapat permen semua? Sudah? Kalau sudah dapat permen semua, buku-buku nanti silakan ditutup. Buku disimpan dulu. Buku, kemudian pena, pensil, silakan ditutup dulu. Oke? Sudah ditutup? Permennya silakan ditaruh di tengah-tengah. Ya, permennya silakan ditaruh di tengah. Ada yang belum kebagian permen? Dapat semua kan? Dapat ya? Nah, ada yang udah dapat ditaruh di tengah, silakan berdiri.
berdiri. Peraturannya adalah, oke, yang bertiga nanti silakan berbeda ya. Dan peraturannya adalah kalau ibu bilang clap itu tepuk tangan sekali. Ayo coba, kalau ibu bilang clap tepuk tangan sekali. Harus serempak ya, harus serempak. Dan ibu bilang boom, silakan masuk meja. Udah bisa? Dan nanti kalau ibu bilang permen, silakan diambil permennya. Paham ya? Paham? Dan nanti yang dapat permen silakan menyisihkan diri sebelah kanan. Dan yang tidak mendapatkan permen silakan menyisihkan di sebelah kiri. Paham ya? Paham? Kita mulai ya. Kita percobaan dulu. Kita mulai percobaan. Ini kenapa kok jauh? Ini susah katanya. Di tengah-tengah aja, di tengah. Dari tengah semua. Gak usah jauh-jauh, nanti susah kalian nangkapnya. Dan ya, taruh permennya. Angkat tangannya gak boleh di atas meja semua. Tangannya tidak boleh di atas meja semua. Mulai ya, percobaan dulu. 1, 2, 3, clap. Boom. Clap. Boom, boom. Dan kita mulai ya. Bisa ya? 1, 2, 3, clap. Clap. Boom. Clap, boom. Boom, boom. Clap. Salah. Lain. Belum namanya belum. Senyum dong senyum. Semangat. Semangat ya. Semangat. Clap. Boom. Clap. Boom, boom. Clap, clap. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. Permen. Yang dapat tadi di sebelah mana? Nah, silakan menyisihkan di sebelah kanan. Silakan semuanya menyisihkan sebelah kanan. Ya, silakan menyisihkan sebelah kanan. Yang tidak dapat menyisihkan sebelah kiri. Ayo. Permennya silakan diangkat, diambil. Ayo kita coba lagi makan. Kamu mana yang dapat? Sama. Ini saya di sini. Saya. Ya, silakan duduk sini dulu. Si Jessica lagi sini. Dinasti. Duduk, silakan. Silakan dulu Mbak. Siapa? Ya, sini. Ini berdua. Agi sini. Silakan. Ya, duduk. Ya, permennya silakan ditaruh di meja lagi. Silakan permennya ditaruh di meja lagi. Jadikan satu permennya. Jadikan satu. Dah ya. Kita ulang lagi seperti itu. Silakan berdiri. Nah, udah siap yang bertiga, dengerin abah-abahnya. Yang bertiga, dengerin abah-abahnya, nggak boleh curang ya. Silakan nanti permen di atas meja itu diambil semua. Ketiga-tiganya ataupun keduanya diambil semua. Nggak ada yang tercecer. Semuanya diambil. Pak, kalau nggak bisa ngambil tangan satu, ngambil tangan dua. Oke? Ayo mulai. 1, 2, 3, clap. Boom. Clap. Boom. Clap, boom.
pertandingan, siap. Jangan beradu. Masa merebutkan permen sampai mengadu-adu? Jotos jolosan lah. Dah, 1, 2, 3, klep. Boom. Klep. Boom. Klep. Permen. Dah, berdua sini, berdua. Silakan di sini. Ya, dinasti sini, dinasti. Cie, cie. Iya. Cie, cie. Berdua. Ini berebutnya 2 tangan. Jangan dicie-cie lagi, malu tak jadi main game. Berebutnya tangan 2 ya, biar dapat semua. Jangan ada yang mengalah. Tidak ada yang mengalah. Ambil sebisanya. 1, 2, 3, klep. Boom. Klep. 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 Boom. Boom. Klep. Boom. Klep. Yang dapat si cowok. Loh, kok bisa ambil dua-duanya? Gak ada yang menang dari. Kalau gak ada yang menang berarti ibu kasih kalian berdua-duanya gak apa-apa. Bagi berdua. Bagi berdua. Biar dapat jatah semuanya dua-duanya. Dan silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, belum. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, suaranya ya. Masih semangat? Masih udah satu lagi kan? Nanti mau permennya. Nanti mau permennya. Dan dengan sekarang, tetap semangat ya. Dan itu adalah sedikit game biar kalian tidak merasa bosan ataupun merasa jenuh. Nah sekarang sudah di posisi bermain game, tadi sudah ibu bilang ada sesi tanya jawab dan ada yang namanya diskusi kelompok. Dan sekarang adalah sesi tanya jawab. Tanya jawab siap-siap. Nanti yang bisa jawab ibu kasih nilai. Ini nanti ada 3 soal ya. 3 soal ini nanti yang soal 1 sama kedua itu nanti ada ibu pilih orangnya. Ibu pilih orangnya buat bukan untuk diri kalian sendiri. Nah yang 1 soal baru itu nanti buat pribadi kalian. Silakan nanti ditulis. Kalau yang ini 2 soal ibu tunjuk orangnya. Yang 1 soal itu kalian mengerjakan sendiri. Paham? Masih ditutupkan bukunya? Masih ya? Ini soal yang gak jauh-jauh. Soal ini yang udah ibu jelaskan barusan. Masa ya barusan sudah lupa? Yang barusan ini. Nih, manakah di antara gambar berikut yang termasuk ke dalam kebutuhan kolektif? Yang bisa coba angkat tangan. Coba si Taufik. Sini Taufik tunjuk gambarnya. Manakah di antara gambar berikut yang termasuk ke dalam kebutuhan kolektif? Yang mana Taufik? Kolektif. Ya, tunjuk aja gak apa-apa. Masjid. Terus mana lagi? Ya jalan. Beri tepuk tangan untuk kita. Ya, jawabannya benar. Ada masjid raya.
perhiasan. Dan yang tidak termasuk ke dalam kebutuhan rohani adalah handphone dan perhiasan. Yang lainnya termasuk. Ya benar jawabannya. Beri tepuk tangan kepada kami. Dan yang terakhir ini soal tidak boleh lihat buku. Tadi kan udah disuruh tutup kan bukunya, gak ada yang buka buku. Paham ya? Gak ada yang buka buku. Dan nanti soal dan jawaban ditulis di kertas ini yang ibu bagikan ke kalian. Ditulis aja di sini. Gak ada yang contek-contekan ya? Bisa? Bisa ya? Gak ada yang diskusi. Nanti silakan ditulis nama, kemudian soal, dan tentunya jawaban. Begini. Kurang ya? Taufik itu kurang. Ini kurang. Begini. Itu masih siapa itu? Nah, kurang satu. Dan silakan ditulis soalnya, kemudian langsung jawab. Cuma satu soal, nggak banyak-banyak. Harus benar semua. Gak ada yang lihat buku juga. Jangan lupa dikasih nama kalian. Jangan nama teman kalian yang ditulis. Ayo kerjakan. Cuma satu soal, masa gak bisa? Semudah ini soalnya. Gak punya pena? Iya. Pakai pensil gak apa-apa. Pakai pensil gak apa-apa. Yang sudah boleh dikumpulkan. Cuma satu soal aja. Ayo kerjakan. Ayo Ihsan, langsung kerjakan Ihsan. Gak usah nanya teman. Itu soalnya tuh. Jelaskan pengertian kebutuhan individual. Jelaskan pengertian kebutuhan individual. Masa ya gak bisa? Kebutuhan individual adalah kebutuhan kebutuhan apa? Ayo, masa yang semudah itu gak bisa? Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang Sarip. Individu itu apa individu? Kebutuhannya apa? Kalau udah tahu tulis aja, gak usah ngomong sama temennya. Individu itu siapa? Individu itu siapa? Ya iya. Kebutuhan. Ayo, kok malah bengong? Ayo kumpulkan. Nah, Ami pasti bener. Ayo John. Lupa? Baru dijelaskan. Masa lupa? Ayo Dinda, tulis di Feby,
lagi yang belum? Sebisanya salah nggak apa-apa. Udah soalnya udah satu soal, masa ya salah? Sesudah ini masih ada yang baru kerjanya masing-masing. Dan sudah ngumpul semua ya? Dan udah melakukan tanya jawab. Tujuan ibu melakukan tanya jawab seberapa kalian tadi mendengarkan ibu. Kalau kalian jawabannya salah, berarti kalian tidak memperhatikan. Kalian duduknya di sini, sedangkan pikiran kalian kemana-mana. Ya nggak? Kalau yang jawabnya salah berarti seperti itu. Kalian duduk di sini cuma dengerin aja, tapi pikirannya entah kemana-mana, ya kan? Dan sekarang tugas kelompok kemarin kan sudah ibu bagi kelompoknya, ya kan? Sudah ibu bagi kelompoknya itu per kelompok yang kalian minati. Misalkan yang kalian minat melukis, yaitu bergabung di kelompok pelukis. Kemudian yang kelompok apa yang kemarin? Video, yaitu bergabung di kelompok video. Yang terakhir apa? Oh ya, yang terakhir adalah belajar di lapangan ataupun di ruang lingkup sekolah kita. Bisa ya? Dan silakan duduk berkelompok. Duduknya berkelompok. Ayo. Silakan duduk berkelompok.
Ibu sampaikan tadi, kelompok audio sudah selesai? Kelompok menggambar sudah selesai? Ya? Ya? Kelompok lapangan? Sudah. Ya, bagus sekali sudah selesai. Dan jadi nanti ibu tunjuk dari ketiga kelompok tadi. Silakan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ayo kelompok ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk kelompok lapangan, silakan maju ke depan yang mewakili satu orang. Ayo silakan. Ayo semuanya maju, dampingin temanmu maju ke sini. Dan yang lain silakan kerjanya nanti lagi. Kerjanya nanti lagi. Silakan lihat teman-teman kalian. Geser sini Pak. Sini depan sini ya Pak. Sini Pak. Yang lain silakan praktek. Yang lain kelompok pelukis silakan pena ditaruh di atas meja. Gak ada yang pegang pena lagi. Gak ada yang pegang pena, gak ada yang main HP. Udah, editnya udah selesai. Gak ada yang pegang HP, silakan lihat temannya mau presentasi. Udah. Ayo, yang lain diam. Yang lain diam, silakan. Yang di lapangan, ayo presentasikan, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari kelompok lapangan akan mempresentasikan hasil kerja. Kebutuhan adalah hasrat dari dalam diri manusia yang harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi atau mengancam kelangsungan hidupnya. Kebutuhan menurut tingkatan kepentingan. 1. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok pangan. Contohnya pisang goreng, tempe goreng, bakso goreng, es teh, dan mie ayam. 2. Papan. Contohnya kantin, rumah, sekolah, dan UKS. 3. Sandang. Contohnya pakaian. 2. Kebutuhan sekunder. Contohnya kulkas dan televisi. 3. Kebutuhan tersier. Contohnya gelang. B. Kebutuhan menurut sifat. 1. Jasmani. Contohnya obat-obatan dan vitamin. 2. Rohani. Contohnya membaca buku. C. Kebutuhan menurut waktu penggunaan. 1. Kebutuhan sekarang. Contohnya minum saat haus. 2. Kebutuhan masa yang akan datang. Contohnya kayu. D. Kebutuhan menurut takdir. 1. Kebutuhan individual. Contohnya sepatu, tas, pena, dan buku. 2. Kebutuhan kolektif. Contohnya sekolah dan musola. Sudah selesai kelompok yang kerja di lapangan? Ya. Nah silahkan ditutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok lapangan. Ya, silahkan dikumpulkan kembali. Buku paket silahkan ditaruh di meja ibu. Kumpulkan. Buku paketnya silahkan disimpan. Buku paket silahkan ditaruh di meja ibu.
Udah? Sudah dikumpulkan semua? Udah ya? Nah, mungkin pembelajaran pada siang hari ini itu sudah selesai dan kalian pun alhamdulillah sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ibu harap untuk selanjutnya kita bakal seperti ini terus ya. Ada yang ditanyakan nggak? Untuk sejauh ini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, silahkan kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Oke, ketua kelas siapkan. Siap, gerak. Ketika berdoa, doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan boleh keluar kelas dan boleh istirahat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ci. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Eh, kita sudah janjian ya mau melihat setelah Ibu melakukan supervisi di kelas ya. Jadi di percakapan ini setelah supervisi ini apa yang mau disampaikan? Apa yang mau Ibu bicarakan? Dari supervisi tadi. Iya, dari supervisi yang sudah Ibu lakukan. Jadi tujuan kita percakapan sekarang Ibu mau menyampaikan apa? Yang tadi proses pembelajaran tadi, Iya. kira-kira menurut Bapak sudah mencakup apa istilahnya, sudah bisa dikatakan berjalan baik atau tidak sesuai yang percakapan tadi waktu awal kita melakukan diskusi tadi. Jadi mau melihat bagaimana pasca supervisinya ya, dari apa yang dilakukan tadi. Kemudian area perkembangannya yang mau dicapai masih apa? Area perkembangan yang mau dicapai yang sebelum sama yang pas tadi menerapkan pembelajaran itu, area yang ingin dikembangkan apa? Yang mau dikembangkan lagi saat diskusi kayaknya. Diskusi kelompok itu siswa masih kurang aktif lagi. Kalau masalah tanya jawab, terus masalah game-game kecil tadi sudah mengikuti dengan baik. Tapi kalau masalah diskusi tadi kayaknya anak masih belum paham gitu. Baik, itu di area pengembangan berikutnya nanti ya. Ya. Untuk yang supervisi tadi, sudah melakukan supervisi, bagaimana nih menurut penilaian Ibu sendiri tentang kompetensi yang Ibu mau tingkatkan tadi? Setelah Ibu melakukan pembelajaran, bagaimana penilaian? Penilaian yang Ya, tentang kompetensi yang mau Ibu kembangkan sebelumnya. Sebelum saya memberikan hasil dari observasinya ya. hasilnya Iya, penilaian diri, penilaian Penilaian iya, diri dari- sendiri. Iya, terhadap kompetisi yang mau dikembangkan. masalahnya apa kira-kira untuk diri. Ya, fokus yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi sekarang Ibu sudah melakukannya. Nah, sekarang Ibu nilai. Untuk diri saya Iya, sendiri Pak. iya. Ada. Apakah seperti apa? Ya, Ibu apakah memang sesuai dengan harapan Oh. Ibu? Oke, seperti itu. Kiranya kalau menurut saya sebelum-sebelumnya sampai saat ini untuk yang tadi ini sudah cukup baik Pak daripada yang dulu-dulu. Ini sudah berjalan dengan baik, kayak diskusi anak sudah mulai aktif lah istilahnya dibandingkan sama yang pembelajaran yang lalu. Kemudian kayak tanya jawab nih, kebanyakan tadi siswa
sudah mulai berpikir sendiri tanpa mencontek ke temannya. Mungkin cuma salah satu siswa yang mencontek, istilahnya mencontek temennya, ataupun tadi ada yang lihat buku, tapi cuma beberapa anak. Yang lain sudah bisa aktif, sudah bisa berjalan dengan baik. Baik, jadi secara keseluruhan ini Ibu bahwa diskusinya sudah meningkat Ya, sudah meningkat. sebelumnya. Yang tadinya misalkan yang diskusi nilainya 5, sekarang udah ada istilahnya 6 gitu. Sudah meningkat ya. Sudah meningkat. Keaktifan bisa di presentasi 6 dan anak-anak juga sudah bisa menjawab sendiri ya. Iya. Dari apa yang didiskusikan. Kenapa Ibu bisa menilai seperti ini? Karena ya itu tadi Pak, Apa dibandingkan yang membuat Ibu itu menilai sedemikian itu? ya, karena kalau dibandingkan yang pembelajaran sebelumnya, siswa kan kalau misalkan ketanya jawab nih, tanya jawab yang sebelumnya itu siswa pada contek-mencontek, terus kalau sekarang ini siswa sudah mulai ada keaktifan sendiri, berpikir sendiri gitu. Makanya bisa dikatakan seperti itu. Ada peningkatan Ada peningkatan. dari sisi keaktifan, kemudian sudah berpikir sendiri. Iya. Oke, untuk ya sebelum saya ini izin menyampaikan hasil pengamatan dari hasil diskusi tadi itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya berada di selaras ya dengan apa yang dikembangkan masalah diskusi. Itu sudah baik sekali. Bahkan ini bisa melebihi Bu. Misalnya Ibu mau meningkatkan itu masih saya lihat masih bisa ada peluang untuk menjadi strategi depan apa yang akan Ibu lakukan. Ya itu dari hasil pengamatan. Kemudian untuk ini ya, kemudian siswa tadi terlihat senang sekali bermain itu ya. Dari sisi bermain juga bagus sekali Bu hasil pengamatan. Kira-kira kalau kedepannya itu kalau teknik apa namanya untuk diskusi untuk lebih meningkatkan lagi. Menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan? Lebih diskusinya biar aktif Iya. ya Pak ya. Iya. Ya salah satunya yaitu tadi sesuai dengan keminatan mereka. Hobinya mereka misalnya kayak melukis, nanti makanya mereka senang. Kalau kepaduan. melukis ya melukis, terus video itu nanti ya mereka suruh senangnya mereka apa. Kalau boleh bawa HP ya diperbolehkan bawa HP. Kalau mereka senangnya di lapangan ya mereka nanti lebih semangat lagi belajar di lapangan. Ya. Jadi Ibu mencoba untuk memfasilitasi apa yang mereka senangi, Iya. tapi tetap belajar ya. Belajar. Tetap dalam proses belajar. Untuk peningkatan itu selain dari 3 hal tadi, ada kira-kira yang mau Ibu lakukan? Ya. Kan masih 6 nih, masih 6 itu kan si Ibu kan masih bisa melakukan yang lebih dari sekarang, hanya untuk bisa meningkatkan lagi. Untuk bisa agar lebih meningkatkan lagi Iya. ya jadi tadi siswanya apa ya kira-kira lebih keaktifan lah, memilih sendiri tergantung sama hobi mereka gitu. Biar lebih aktif lagi, terus bisa belajarnya bisa lebih semangat lagi, dan nanti ada biar setiap melakukan pembelajaran itu ada game-game biar lebih semangat lagi dari kecil. Iya. Iya, tadi saya mengamati saat Ibu melakukan game, memimpin melakukan game, terlihat sekali anak-anak itu semangat sekali. Jadi itu melebihi apa ekspektasi yang kita harapkan sebelumnya. Artinya walaupun sudah tinggi nilai, tadi sangat kompak sekali. Anak-anak terlihat senang sekali. Jadi itu melebihi dari apa standar yang kita sampaikan tadi ya. Kemudian untuk diskusi, itu juga sudah mencoba memfasilitasi kelompok-kelompok anak-anak ini dengan apa yang mereka senangi. Jadi belajarnya bergembira ya, dan dia senang melakukan, terlihat sangat aktif sekali. Itu Bu yang hasil pengamatan yang bisa saya lihat tadi. Baik Ibu, karena Ibu sudah melakukan penilaian diri juga, Anda sudah melakukan rencana pengembangan ke depan ya. Nah sekarang bagaimana pendapat Ibu mendengar apa yang saya sampaikan? Bahwa saya menemukan ada hal yang di luar ekspektasi melebihi. Enggak gimana ya? Apa yang Ibu rasakan? Enggak kebayang soalnya bisa seaktif ini anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terus anak juga semangat belajarnya, semangat ada gitu.
ibu rasa senang? Rasa senang. Saya ngajar pun ada rasa gembira gitu Pak, nggak jenuh juga. Baik, ya itu hal-hal positif. Nah, dan hal-hal yang mungkin ada peluang yang masih bisa ibu tingkatkan di samping diskusi tadi ya, diskusi, kemudian kelompoknya, kemudian bisa memancing siswa untuk refleksi dulu. Bisa ibu lakukan, disampaikan tujuan, terlihat ya tujuan pembelajaran apa ini, itu harus bisa disampaikan, lebih bisa ditingkatkan lagi alurnya. Alur pembelajaran ibu tetap rapi, walaupun di sela-sela dengan permainan-permainan, tapi kita usahakan tetap rapi. Jadi dari kegiatan awal, seterusnya dan hasil efisien nanti. Selipkan juga ya ice breakingnya tadi benar satu, tapi bisa ditambah dan sisi-sisi yang lain, yang sederhana, yang menarik, yang juga disenangi. Jadi harus bervariasi. Itu bisa ibu kembangkan. Yang saya lihat ada peluang untuk bisa dikembangkan. Ya, dan berikutnya dari diskusi kita ini kita sudah melihat dua hal tadi. Kemudian ini dari sisi diskusi kita untuk tindak lanjut ibu. Kan ini masih ada nih peluang bisa dikembangkan. Apa ya terbayang oleh ibu kira-kira yang mau meningkatkan sisi kompetensi ibu yang bagian mana? Bagian apa ya? Kalau misalkan dalam menjelaskan ataupun menyampaikan materi bisa pakai ataupun pakai video, nggak harus pakai metode ceramah gitu. Ini juga PowerPoint juga sudah semaksimal mungkin sudah dibuat gitu Pak, nggak harus pakai ceramah terus menonton. Jadi dari segi media ya, media dalam menyampaikan materi bisa video atau PowerPoint. Ini ke depan akan kita lakukan. Ini kira-kira kapan kalau untuk melakukan pembelajaran yang bagus tadi, kemudian ditambah lagi dengan cara menyajikan materi yang lebih menarik. Kapan akan rencana tindak lanjut ibu mau melakukan itu? Untuk kedepannya Pak Ya, misalnya bisa spesifik lagi apakah dalam minggu ini atau pada pembelajaran seperti apa? Karena sebentar lagi kita mau ujian. Ya, sebenarnya juga mau ujian kira-kira untuk semester depannya lah Pak. Semester depan itu lebih variasi lagi. Ya, lebih menarik lagi. Iya baik. Itu saya juga nggak sabar nih Bu mau melihat nanti bagaimana ibu melakukan itu pengembangan diri dan media pembelajaran ya. Nanti semoga anak-anak juga semakin senang ya Bu ya belajar bersama ibu dan bisa memotivasi rekan-rekan yang lain. Kemudian anak-anak juga bisa termotivasi. Baik Ibu, kita sudah di kegiatan penutup ini dari kegiatan kita. Sebelum kita akhiri ini dari sisi pembicaraan Mbak Cia, dari sisi pembicaraan kita, proses coaching yang kita lakukan ini, proses percakapan ini bagaimana menurut Ibu? Apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan ini? Iya. Bisa mengevaluasi apa yang misalkan ada kesalahan bisa diperbaiki dari kesalahan tersebut. Jadi dengan percakapan ini Ibu bisa mengevaluasi. Kembali apa kira-kira yang salah, terus kemudian apa yang kira-kira yang mau diperbaiki, bisa nanti kita perbaiki lagi. Kalau dibandingkan sebelum sama sesudah, perasaan Ibu sebelum berbicara, sebelum kita coaching misalnya Ibu membawa sebuah kemudian setelah kita berbicara, perasaan Ibu lebih senang yang sekarang. lebih senang setelah di revisi ini kan lebih senang yang karena apa yang membuat Ibu bisa merasa senang dengan percakapan coaching ini? apa ya, yang tadinya belum tahu tentang kayak kemarin kan ada sepakat berdiferensiasi gitu kan, sekarang tahu oh ternyata gini kan ada proses produk dan sebagainya gitu kan. Sebelumnya kan nggak tahu sih apa itu berdiferensiasi itu apa gitu. Sekarang udah tahu. Iya, ada hal baru yang ditemukan. Kalau dulu kan mungkin cuma metode ceramah yang digunakan terus kasih tugas dan cuma
Aci tadi kita sudah lanjut juga dengan Ibu. Kita akan bertemu di semester depan dan berdasarkan nanti tentang perasaan. Kalau perasaan Ibu, proses coaching ini perasaan Ibu bagaimana? Proses kita bicara, perasaan Ibu apa yang Ibu rasakan? Senang aja sih Pak, karena ya itu tadi bisa mengevaluasi apa tadi yang salah, terus bisa diterapkan di untuk belajar selanjutnya gitu. Ini Ibu bisa menemukan sesuatu ya. Satu hal yang baru. Oke, jadi baik Aci, dari apa yang sudah kita lakukan supervisi, kemudian pasca yang juga sudah kita lalui, dan tindak lanjutnya juga sudah ada. Nanti ada lembar refleksinya ya, istilah revisi dan tindak lanjutnya tadi yang sudah kita sepakati. Di semester depan kita akan ketemu dengan variasi cara penyajian materi ya. Ya itu saja Bu Aci. Tetap semangat Bu Aci untuk anak-anak kita mengajarnya bervariasi dan seterusnya berpihak kepada siswa. Saya akhiri percakapan kita. Assalamualaikum.